Ya, kembali di Top News pemirsa, melalui pantauan udara di lokasi banjir bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, terlihat hampir seluruh wilayah terendam banjir dan lumpur. Material kayu yang terbawa arus aliran sungai juga terlihat menumpuk di beberapa titik. Dari pantauan udara yang dilakukan helikopter TNI Angkatan Udara, terlihat ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam lebih dari setengah bangunan. Tidak hanya rumah warga, material lumpur juga merendam rumah ibadah, sekolah, dan memutus akses jalan. Tidak hanya lumpur dan bebatuan, banjir bandang di Sibolga juga menyisakan material kayu yang diduga hasil pembalakan. Sejumlah alat berat juga terlihat masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi untuk menemukan korban yang masih hilang dan memulihkan akses jalan. BNPB melaporkan lebih dari 300 orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Barat, serta Provinsi Aceh. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Tapanuli Utara dan juga Joy Jones di Tapanuli Selatan. Kita ke Insan terlebih dahulu. Insan, apa saja hasil penanganan BNPB pada hari ini dan juga apa persiapan untuk esok hari? Ya, Yohana dan juga pemirsa, kami sampaikan terkait dengan operasi penanganan pasca kebencanaan yang terjadi khususnya di Sumatera Utara. Kami melaporkan hasil dari konferensi pers yang telah dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, menyebutkan dalam paparannya dari sore hari tadi mendapatkan hasil di mana betul kata Anda 303 orang tercatat meninggal dunia atas peristiwa bencana hidrometeorologi, banjir dan juga tanah longsor yang menimpa 3 provinsi. Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Berdasarkan data, jumlah korban meninggal dunia tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara, di mana tercatat ada 166 orang meninggal dunia dan 143 orang lainnya masih dalam pencarian. Sedangkan untuk di Provinsi Aceh ini ada 47 orang meninggal dunia, 51 orang lainnya dinyatakan hilang, dan di Provinsi Sumatera Barat 90 orang meninggal dunia dan 85 luka-luka. Untuk itu, setelah peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi, dari BNPB terus mempercepat proses pembukaan sejumlah jalur akses darat yang saat ini masih terputus. Khususnya di Sumatera Utara, 2 lokasi yang saat ini masih terisolasi, yakni adalah Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, yang akses jalur daratnya masih terputus total dan masih mengandalkan bantuan via udara untuk menyalurkan bantuan logistik. Dan pada kesempatan kali ini, tim Metro TV juga berkesempatan untuk bisa langsung melihat bagaimana proses penerjunan ataupun distribusi logistik bantuan udara yang dipindahkan dari Bandara Udara Silangit menuju Bandara Udara Pinang Sori yang berada di Tapanuli Tengah untuk nantinya disalurkan ke titik lokasi yang berada di Tapanuli Tengah dan juga titik Sibolga yang menjadi 2 lokasi yang terisolasi. Dan untuk selengkapnya, mari kita dengarkan keterangan dari pilot helikopter penerbat TNI Angkatan Darat, Mayor Korps Penerbang Diki Agustian Hadi. Logistik untuk ke beberapa wilayah yang terisolir. Hari ini kebetulan cuaca sudah lebih membaik daripada sebelumnya, tetapi memang kondisi angin masih kencang dan beberapa wilayah masih cuacanya masih ekstrim. Ya, Insan? Insan? Ya, Yohana, tadi kalau kita mendengarkan keterangan dari pilot helikopter menyebutkan bahwa memang cuaca yang cukup mendukung ini sedikit membantu untuk penyaluran bantuan logistik agar lebih cepat dan sampai di pos Pinang Sori. Selain itu juga, untuk rencana esok hari dari keterangan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto akan meneruskan bantuan untuk memulai dari jalur laut, di mana bantuan dari TNI Angkatan Laut, kapal KRI dari TNI Angkatan Laut dikabarkan sudah tiba dan akan siap untuk menyalurkan bantuan khususnya ke Sibolga, di mana titik yang menjadi terisolasi sampai dengan saat ini untuk bisa menyalurkan bantuan lebih cepat sembari dari tim BNPB bersama dengan sejumlah lembaga lainnya untuk membuka jalur via darat. Dan dari pantauan kami dari via udara memang masih banyak titik longsor yang terjadi ataupun juga sejumlah akses jembatan yang terputus. Maka dari itu dari
tim BNPB meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan selanjutnya pemerintah akan terus mempercepat proses evakuasi. Yohana. Baik, terima kasih Insan untuk laporan Anda dan kita Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.